Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Putri Azahra dengan NIM C2039 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar isolasi DNA, yang mana materi tersebut adalah bagian dari mata kuliah Biologi Molekular Akuatik. Lalu, penjelasan tentang materi tersebut akan saya gambarkan melalui rancangan kerja. Selamat menyaksikan! Mari kita mulai ke bab pertama, yaitu Introduction. Introduction adalah pendahuluan, menjelaskan apa itu isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu proses pemisahan sel dengan zat-zat lainnya yang terdapat dalam DNA yang nantinya akan digunakan dalam analisis molekuler. Selanjutnya adalah tujuan dan hasil. Tujuan dari isolasi DNA ini adalah untuk menemukan DNA yang berkualitas dan memiliki konsentrasi yang bagus, yang nantinya akan digunakan dalam analisis molekuler. Untuk hasil dari isolasi DNA ini adalah DNA genom, yang merupakan informasi genetik yang terdapat pada tiap-tiap individu. Berikutnya merupakan prinsip dari isolasi DNA. Prinsip kerja dari isolasi DNA terdapat 3. Yang pertama lisis, yang kedua ekstraksi, dan yang ketiga pemurnian. Yang pertama adalah lisis. Lisis merupakan proses pemecahan atau penghancuran secara mekanik menggunakan mikropastel maupun kimiawi menggunakan GT buffer ataupun GBT buffer. Yang kedua adalah ekstraksi atau pemisahan. Pemisahan DNA dari zat padat yang melalui inkubasi. Yang ketiga adalah pemurnian. Pemurnian ini dilakukan melalui sentrifuge yang pelaksanaannya setelah penggunaan GD column sebagai saringan. Untuk yang berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan akan saya cantumkan gambarnya berikut ini. Berikutnya adalah preparasi sampel. Langkah yang pertama adalah memasukkan sampel ke dalam tube, lalu diberikan alkohol. Setelah itu, alkohol dibuang kembali. Sampel diberikan aquades dengan selang aquades yang tidak menempel sama sekali ke dalam tube. Alasan mengapa selang tidak boleh menyentuh tube adalah agar aquades tidak terkontaminasi oleh sampel. Setelah tube sampel diberikan aquades, selanjutnya adalah di vortex selama 1,5 menit. Setelah di vortex, tube sampel dibuka penutupnya dan dikeluarkan kembali aquadesnya. Ingat teman-teman, ulangi langkah keempat sampai ke-6 sebanyak 5 kali ulangan. Untuk bab berikutnya adalah prosedur kerja, di mana prosedur kerja ini merupakan tahapan dalam melakukan isolasi DNA. Langkah yang pertama adalah memasukkan sampel ke dalam tube. Selanjutnya, ditambahkan GT buffer sebanyak 200 mikroliter dan dihomogenisasi. Selanjutnya, tambahkan Protka sebanyak 20 mikroliter dan shake selama 30 detik. Lalu, tube sampel diinkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius dan diinvert setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Berikutnya, tube sampel ditambahkan GBT buffer sebanyak 200 mikroliter dan shake selama 5 detik. Setelah itu, masukkan lagi tube sampel ke inkubator dan inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit dan invert tiap 5 menit sebanyak 30 kali. Lalu preheat sampai 20 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah menambahkan ETHOA-ABS sebanyak 200 mikroliter dan shake selama 10-30 detik. Selanjutnya, simpan tube sampel di freezer selama 30 menit sampai setengah hari. Selanjutnya, pindahkan sampel dari tube ke GD column. Selanjutnya, GD column dimasukkan ke centrifuge 14.000 sampai 16.000 selama 2 detik. Buang cairan bawahnya. Ulangi langkah ini sebanyak 3 kali dengan ketentuan yang sudah tertulis pada kertas tersebut. Berikutnya, GD column disentrifuge kembali dan dikeluarkan, lalu sampel dipindahkan kembali ke tube sampel. Lalu tube sampel disentrifuge 14.000 sampai 16.000 selama 30 detik. Setelah itu, prosedur kerja dari isolasi DNA selesai.